Halo teman-teman semua, kembali lagi saya melanjutkan kisah yang dialami oleh adik saya. Sebelumnya pada bagian pertama yang berjudul Pertolongan Tuhan Indah pada Waktunya. Sebelum saya memulai kisah selanjutnya, izinkan saya mengungkapkan mengapa saya perlu membuat video ini. Banyak hal yang terjadi di dalam dunia ini, khususnya di dalam hidup kita. Kadang hal itu bisa kita logika, kadang hal itu terjadi secara tiba-tiba dan tidak masuk akal. Dan ketika kita menceritakan kisah kita, tidak semua orang mengerti, khususnya yang berbau di luar logika. Jadi ketika kisah ini saya sampaikan, silakan Anda memilih apakah percaya atau tidak percaya. Yang jelas, ini merupakan kisah nyata, merupakan kesaksian adik saya dan orang-orang di keluarga kami, maupun pihak-pihak lain yang ikut melihat dan menyaksikan apa yang terjadi. Jika Anda meyakini bahwa ini adalah cara Tuhan berkehendak, mari jadikan itu sebagai suatu teladan tentang mujizat dari Tuhan yang bisa datang kepada siapa saja yang meminta kepadanya. Selamat mendengarkan kisah selanjutnya. Kisah nyata ini kelanjutan dari cerita sebelumnya. Sesuai dengan kisah sebelumnya tentang Guillain-Barré syndrome yang aku derita selama kurang lebih 20 tahun. Di sini akan aku ceritakan bagaimana aku berjuang melawan penyakit ini. Tahun demi tahun aku lewati, meskipun berat. Selain keluar masuk rumah sakit, aku juga berobat herbal. Intinya segala daya dan upaya sudah kami lakukan. Kedua orang tuaku demi kesembuhanku menjual apapun yang mereka punyai agar aku bisa berobat. Karena meskipun penyakit ini hilang timbul sesuai dengan kekebalan tubuhku pada saat kondisi baik atau tidak, kami tetap selalu berusaha. Karena itu, efek samping yang aku alami adalah aku mengalami sakit jantung.
aku sering pingsan, dan terkadang pingsanku pun tidak di waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Pernah suatu ketika saat mengikuti ibadah di gereja, tiba-tiba aku pingsan dalam kondisi gemetar dan lemas ketika aku mendengar suara bunyi yang keras dari sound speaker. Apalagi pada saat tahun baru itu, aku mendengar suara petasan yang lumayan keras. Aku pun pernah mengalami kritis karena bunyi petasan itu. Orang yang tidak tahu rasanya sakit yang aku alami biasanya hanya mencibir. Mereka bilang, "Masa gara-gara petasan saja kamu kaget? Berlebihan sekali. Flu saja atau diare itu bisa berakibat fatal bagiku pada saat itu. Ketika kondisi badanku lemah, penyakit ini menyerang begitu cepat. Saat seperti itu ada saja orang yang nyinyir dengan mengatakan, "Alah, itu paling sakit pura-pura, biar dijenguk dan dapat sumbangan. Tadi aja aku lihat sehat-sehat saja. Kok bisa tiba-tiba pakai kruk, jalan diseret-seret, terus tidak sampai seminggu berjalan normal lagi." Sungguh, kalimat itu sangat menyakitkan hati. Aku merasa ujian yang aku alami ini bukan hanya fisik, melainkan psikis. Benar-benar menguji imanku pada saat itu. Sebagai manusia biasa, terkadang aku lelah dan bahkan putus asa. Karena tahun demi tahun berlalu, kesembuhanku belum juga datang. Aku berserah kepada Tuhan dan mulai berdamai dengan keadaan dan menerima penyakitku ini. Tetapi di sisi lain, aku tetap berpengharapan dan selalu yakin akan pertolongan Tuhan. Bedanya, aku tidak lagi ngoyo seperti tahun-tahun sebelumnya yang ngotot minta kesembuhan segera. Hingga tibalah saatnya terjadi suatu peristiwa yang tidak pernah akan aku lupakan dalam hidupku. Hari ini pada saat aku merekam kisah ini bagian kedua adalah hari 5 tahun yang lalu aku mengalami kesembuhan. Tepatnya 2 Januari 2016. Perlu kalian tahu, di desa kami setiap awal tahun baru ada kebiasaan yang turun-temurun membudaya, yaitu saling berkunjung dari rumah ke rumah antara satu keluarga dengan keluarga lain. Jadi tahun baru identik dengan tahun Anjang Sana. Kehidupan umat beragama pun di sini harmonis, karena kadang bukan hanya orang Kristen yang berkunjung, melainkan juga saudara-saudara yang beragama lain. Dan itu terjadi bergantian ketika ada Idul Fitri atau momen lain yang membuat kami saling beranjang sana. Nah, artinya pada saat itu bukanlah waktu yang tepat untuk saya melakukan anjang sana, karena masih dalam kondisi sakit. Kambuh karena jantung yang tidak kuat mendengar suara kembang api di malam tahun baru beberapa kali terjadi. Aku harus tergolek
di kasur sambil mengingat-ingat apa yang sudah terjadi di tahun itu. Apakah di tahun yang baru ini penyakitku akan sembuh? Dalam kondisi seperti itu, kakiku mengalami lumpuh dan badanku masih lemas. Dan pada malam itu listrik mati, diiringi dengan hujan yang deras. Kita keliling ya, bukan tahun barunya, malam tahun baru tuh kita keliling naik motor waktu itu motornya boleh tutik ya Pak, dipinjemin motornya boleh tutik no. Udah Mbak Rani kalau perlu motor. Sebentar. Sebelum Mas Red datang itu apa yang terjadi? Nggak ada apa-apa. Oh, itu berapa hari guys? Dari 3 harian ya. Tapi Enggar sudah sakit parah atau belum? Belum, maksudnya ambruk-ambruk biasalah. Oksigen masih ada, Edi masih bisa nyari oksigen karena belum tahun baru kan. Nah pas begitu udah malam tahun barunya itu, kita itu keliling, bukan tanggal 1, malam tahun barunya ke saudara. Nah waktu itu motornya mogok ya Pak, ke rumah Mbak Ses itu loh, lupa dia motor yang hujan. Motor yang kita pakai mogok, terus dipinjemin motor beli tuti gitu kan. Motor kita tuh motornya Edi ya, bukan? Reda kali. Oh iya reda. Ya bener-bener motornya reda mogok, nggak bisa disela. Akhirnya beli tuti bilang udah Mbak Rani pakai motor kita aja. Itu hujan deras, tapi kita harus pulang kan, nggak, karena mati lampu juga ya Pak. Iya. Pikiran kita gini, aduh hujan petir, mati lampu, gimana nih ibu gitu kan. Udah kita pulang lah. Pilo nggak ikut, cuman aku berdua sama Kak Tris tuh yang ke rumah nggak ikut, aku berdua doang. Nah begitu nyampe rumah itu udah gelap gulita, ibu udah nangis karena si Enggar itu kan lagi anfal kan, di kamar tuh lagi udah inilah pokoknya udah megah-megah. Terus aku bilang, lah oksigennya mah nggak ada oksigen karena malam tahun baru toko tutup semua. Si Edi tuh udah usaha kemana-mana, nggak ada yang buka toko ya, malam tahun baru tutup semua gitu. Sampai dia ke Kediri kemana-mana tuh nggak dapat tuh oksigen. Kita berdoa, kita nangis, kita bener-bener pokoknya nggak tahu lah itu dorongan Roh Kudus ya, kita doa bener-bener minta sama Tuhan. Oke, terus Mas dia terus sesak, emang waktu sesak. Iya, udah nggak ada oksigen, sesak udah kok. Terus itu petirnya tuh nggak begitu ya, bukan petasan, petir gitu. Terus kayak di atas rumah banget waktu itu. Awalnya sih iya, kalau aku aura nggak baik, nggak enak. itu kelihatannya kan mencekam karena mati lampu juga kan. Kita doa terus itu akhirnya nggak lama kemudian udah amin. Setelah berapa menit kita berdoa, kok lihat Enggar kok napasnya udah nggak nyesek gitu, udah tenang. Terus kita biarin, kita tinggal tidur, dia tidur, kita tinggal ya Pak, kita keluar ruangan, jadi kita biarkan dia istirahat gitu. Nggak lama kemudian dia keluar kamar, jalan gitu kan. Sungguh suasana tahun baru pada saat itu berbeda sekali. Langit gelap gulita dan bahkan sesekali petir menyambar-nyambar. Tiba-tiba aku rasakan nafasku sesak. Bicara pun aku tidak bisa. Samar-samar kulihat ibuku menangis di sampingku. Kakakku yang datang dari Jakarta dengan suaminya berdoa di sebelahku. Tidak henti-hentinya. Seperti biasa pada saat seperti itu, aku memiliki persediaan oksigen, tabung oksigen untuk membantu pernafasanku yang terasa sesak. Namun tidak diduga oksigen itu ternyata habis.
dan aku tidak sadarkan diri karena menahan sakit yang luar biasa. Namun sebelum pingsan, aku merasa ada angin di dalam tubuhku yang bergerak naik dari ujung kaki dan berhenti di kepala. Tubuhku terasa dingin. Dan ibuku bilang, aku harus kuat. Dalam hatiku bergumam sebaris kalimat, Tuhan, jikalau Engkau menghendaki aku mati sekarang, aku ikhlas. Namun jikalau memang belum waktunya, tolonglah sembuhkan aku sempurna, Tuhan. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba aku merasa ada sesosok berjubah hitam membawa tongkat ingin menembus tembok kamarku. Aku lihat dia berada di luar rumah sedang mengamati aku. Tapi dia gagal masuk. Dan tiba-tiba kulihat langit di atas rumahku terang sekali. Dan ada sosok tinggi besar berjubah putih. Wajahnya bersinar. Dan kulihat rambutnya ikal sebahu berwarna keemasan. Kulihat tangannya terangkat seperti posisi memberkati. Aku bertanya-tanya, apakah ini Tuhan Yesus? Karena aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Karena begitu silaunya wajahnya. Tidak berapa lama, aku rasakan angin di kepalaku turun perlahan. Hingga ujung kaki rasanya hangat. Aku pun tersadar dan perlahan membuka mata. Kemudian aku bangkit dari kasur dan aku berjalan keluar. Jadi kelihatannya kan mencekam karena mati lampu juga kan. Tapi kita doa terus gitu, akhirnya nggak lama kemudian udah amin. Setelah berapa menit kita berdoa, kok lihat Enggar kok napasnya udah nggak nyesek gitu, udah tenang. Terus dia kita biarin, kita tinggal tidur, dia tidur, kita tinggal ya Pak, kita keluar ruangan, jadi kita biarkan dia istirahat gitu. Nggak lama kemudian dia keluar kamar, jalan gitu kan. Kemudian aku bangun, berjalan dengan yakin dan percaya, sambil bertanya-tanya, apakah ini kesembuhan yang sempurna dan tidak akan terjadi lagi nanti kambuh? Ya, aku yakin aku bisa berjalan seperti ini terus. Dan aku merasa badanku tidak sakit sama sekali. Puji Tuhan, aku sembuh dengan sempurna karena mujizat Tuhan. Ibuku, kakakku, suaminya, semuanya kaget sekaligus bahagia. Sementara orang yang terdekat dengan aku, yang selama ini berjuang, termasuk membelikan oksigen pada saat aku kehabisan, tergopoh-gopoh membawa kaleng oksigen yang akhirnya dia dapatkan. Dan dia terkejut juga melihat aku bisa berjalan dan kembali sehat. Dan dia melihat aku ternyata sudah sembuh. Banyak orang yang tidak percaya yang aku alami ini. Bahkan ada yang bilang, tidak mungkin dia ketemu Tuhan. Kalau beneran ketemu, itu artinya dia mati. Orang berdosa tidak mungkin bisa ketemu Tuhan. Sungguh kalimat itu buat aku sebuah pukulan. Tetapi seperti aku bilang, semua orang memiliki pengalamannya masing-masing. Mujizat Tuhan itu tidak mencari pengakuan.
Tetapi seiring berjalannya waktu, semua teruji dan terbukti bahwa kuasa Tuhan sungguh sempurna. Penantianku selama ini dari tahun ke tahun sampai sekarang 2021 sungguh membuat aku semakin yakin akan kuasa Tuhan. Keluar ruangan itu udah nggak pakai krek, dia jalan. Nyangga. Dia kira-kira kayak orang apa tidur berjalan nggak? Enggak, sadar, dia sadar. Cuman kayak letih gitu. Keluarnya kayak orang Kayak lelah gitu. Kayak pulang kerja capek, Kayak gitu. tidur, terus pas bangun masih ada Ya. sisa capek-capeknya. Cuman dia memang nggak pakai. Kenapa dia bangun kalau dia datang letih kira-kira? Ada yang menggerakkan atau Iya, dia Sepertinya sih, iya. mungkin dia cerita nggak setelah itu kira-kira? Iya, dia kan bilang aku udah sembuh gitu kan. Iya, kamu udah sembuh, kita bilang gitu kan. Aku udah sembuh Mbak. Iya, kamu jalan, kamu udah sembuh. Tuhan kasih kamu kekuatan gitu. Jadi kita memotivasi dia juga karena itu yang kita dapat kan. Kamu udah terima mujizat Tuhan, kamu sudah sembuh, kamu jalan. Nah, di situ dia langsung tuh jalannya udah pelan-pelan, awalnya lama-lama giat. Nah, hari itu juga dia cerita, itu udah keluar Mbak si jelek gitu. Siapa si jelek? Aku udah ngerti maksudnya dia. Ya si cantik kata dia gitu kan. Iya, aku tahu kok. Kemarin kan Mbak Rani nyapu kamar itu sambil doain pengurapan. Iya, kata Enggar, aku tahu dia udah keluar. Tapi hari ini dia benar-benar keluar. Yang ngikat dia itu kan penyakit itu kan dari setan kan gitu loh, bukan dari Tuhan. Dia udah keluar, aku lihat dia nggak mau diusir, tapi aku usir dia di alam roh kayak gitu. Ya udah, besoknya dia langsung udah nyuci segala macam, udah semua cucian tuh dicuci sama dia. Itu saking sukacitanya, dia nyanyi, dia muji Tuhan, dia nyuci semua cucian, nggak mau berhenti kerja besoknya itu. Nah itu Ya kirain kalau aku sih lihatnya pas dia sembuh itu kirain sembuh pada sementara, saat itu. sementara. Biasa kan misalnya jatuh kayak waktu itu kan Pulang lagi. petasan, ya kan lemos, udah habis itu ya kalau lagi biasa. Ya kirain kesembuhan seperti itu, seperti itu aja gitu yang biasa. Ntar ya begitu lagi gitu maksudnya. Jadi kesembuhan temporary, jadi ya itu oke. Karena udah pernah lihat dia seperti itu kan, Udah biasa suka lah jatuh, gitu. ntar juga Dalam kondisi seperti ini, penyakitku benar-benar hilang dan jantungku kembali normal. Terima kasih Tuhan sudah berkarya dalam hidupku. Pertolongan Tuhan indah pada waktunya dan mujizat itu nyata. Terima kasih.